Allahumma ftah lana abwabar rahmah. Ya Allah, berilah kami dan bukakan pintu rahmat bagi kami, ya Allah. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Bapak dan Ibu, jemaah subuh yang berbahagia, pagi hari ini kita insya Allah beberapa saat lagi kita akan memasuki awal bulan Ramadan. Kalau tidak ada aral melintang, Sabtu kita sudah melaksanakan puasa Ramadan. Besok harinya. Ya. Pada pagi hari ini, marilah kita lanjutkan kajian kita secara bersambung. Kita lihat ayat 185 surat Al-Baqarah. Ini sesuai sekali di awal Ramadan, ini patut kita sampaikan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Terjemahan di dalam bahasa kita, Bapak dan Ibu, Syahrul Ramadan. Di bulan Ramadan, besok akan kita puasakan. Kita sudah berdoa, ya Allah, berilah kami keberkatan di bulan Rajab dan di akhirnya bulan Rajab, Sa'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ada beberapa hari yang ditentukan. Ya. Ialah di bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan. Di dalam bulan Ramadan itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu tidak diragukan lagi adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan juga sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir, man syahida, ya, di negeri, maksudnya di tempat tinggalnya sebagai mustautinin, penduduk negeri ini, di bulan ini maksudnya, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau di dalam perjalanan, ya, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain, nanti di luar bulan Ramadan. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan puasa Ramadan itu, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, Bapak dan Ibu, pada pangkal ayat ini saya sudah jelas bahwa
di bulan Ramadan, sebuah bulan yang penuh keberkatan, pada bulan itu diturunkan Al-Quran. Di dalam sebuah surat itu dijelaskan, ya, ada kelebihan-kelebihan Ramadan itu, ya, diturunkan Al-Quran, dan pada malam itu dinyatakan sebagai malam Lailatul Qadar. Al-Quran itu la raiba fihi, isinya tidak kita ragukan lagi. Ialah hudal lil muttaqin di pangkal ayat pada surah Al-Baqarah ini. Di sini disebut hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan Al-Quran ini juga menjelaskan dan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, Al-Quran sebagai petunjuk, jelas-jelas dia membawa dan menuntun dan memandu kita sebagai orang beriman. Di pangkal surat jelas hudal linnas dan hudal lil muttaqin. Pada antaranya ciri-cirinya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, itu ditunjukkan kita memperkuat keimanan kita, yakin kepada Allah, ya, tidak ada yang lain yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai yang bersiap-siap berpuasa, ini kita diingatkan pada ayat ini, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam terjemahkan siapa yang hadir arti masih ada di negerinya, lalu dia sudah menyaksikan bulan itu, bulan Ramadan, di awal Ramadan, maka ia falyasumhu, maka dia berpuasa. Maka wajib baginya berpuasa. Penggalan ayat ini ada berbagai pendapat, ya, Pak dan Ibu. Ini penentuan awal Ramadan. Penentuan awal Ramadan itu kita tahu setidak-tidaknya ada dua. Ada hisab dan ada ru'yah. Hisab itu dilakukan penghitungan, itu ada ahli-ahlinya. Tidak semua kita tahu. Kita sholat sehari-hari 5 waktu ini, itu adalah kita sehari-hari memakai hisab. Tidak mungkin kita melihat bulan. Ya, setiap waktu melihat bulan, tidak akan ketahuan bulan kita. Ya. Tidak jadi aja setelah salat, ya. Nah, hisab ini kita yakin kepada yang ahli di bidangnya, dan itu yang kita ikuti. Kemudian ru'yah. Ru'yah itu pelaksanaannya ada dua. Ada yang memang langsung dilihat oleh mata kepala, ya, mata kepala kita, ya, baru nampak, dan kita besoknya melakukan puasa Ramadan. Nah, itu dilakukan oleh saudara-saudara kita di Tarikat Naksabandi, Tarikat Satari, juga tarikat-tarikat yang lain. Ya. Mereka tidak akan berpuasa sebelum menampak bulan. Nah, tapi para ibu, penampakan bulan itu dimungkinkan tidak hanya dengan mata lahiriah saja, gitu, secara verbal, tetapi juga mungkin keyakinan dari guru. Karena itu saudara-saudara kita di tarikat itu mereka sandinya guru. Ya. Kalau sebelum ada perintah dari guru untuk berpuasa, belum. Sama dengan
Kalau di negara tetangga kita mufti, ya, mufti. Kalau puasa kata mufti, puasa tidak ada yang kebantah. Gitu. Karena sudah diyakini secara ilmunya dan sudah dalam mata batinnya sudah melihat bulan. Nah, karena itu saudara kita di Tarekat Naqsabandi itu dimungkinkan hari ini mereka sudah berpuasa. Mereka biasanya 2 hari dahulu daripada kita yang banyak. Mungkin karena saudara kita yang di Naqsabandi sudah berpuasa ini. Mungkin Rabu atau Kamis ini, atau Kamis atau Jumat ini sudah berpuasa. Ya. Karena guru mereka sudah meyakini bulan telah syahidah, ya, syahidah minkum syahra, sudah kelihatan. Ya. Nah, para ibu dan mereka berada di tempat di negerinya, ya. Dan saudara-saudara kita yang di Satari, itu biasanya mereka juga belum akan berpuasa sebelum ada perintah dari gurunya untuk berpuasa. Mereka bersama-sama melihat bulan itu, ya. Kalau tidak kenampakkan, mereka berkata kepada gurunya dan menunggu perintah dari gurunya untuk berpuasa. Biasanya itu 2 hari setelah kita berpuasa baru dia mulai puasa. Biasanya saudara-saudara kita di Satari. Ya. Jadi kalau Pariaman kita sudah 2 hari raya, mereka baru berhari raya. Nah, perbedaan seperti itu al-ikhtilaf rahmah. Semuanya ada alasan, semua ada dalil. Karena itu perbedaan di dalam al-ikhtilaf fiddin, perbedaan pandangan, pendapat, keilmuan, paham di dalam agama, itu adalah rahmat, kasih sayang. Tidak boleh kita perdebatkan, kita justru, apalagi di bulan puasa ini, kita menghindar untuk berdebat, ya, untuk menggoyahkan keimanan kita. Atau merusak hubungan silaturahmi. Nah, kemudian ru'yah itu dilaksanakan secara bersama-sama di negeri sebelah, di Malaysia. Di samping mereka punya mufti yang menentukan, kalau hitam katanya hitam, putih katanya putih, tidak ada yang bantah itu. Kita tidak pakai mufti, ya. Karena kita tidak punya mufti, kita memakai ru'yah yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan alat yang sangat canggih, ya, canggih. Biasanya antara hisab dengan ru'yah itu sedikit-sedikit, paling menit, detik aja yang berbeda, ya. Detik aja berbeda. Karena hisab itu sudah menghitung detik per detik di perjalanan bulan itu. Nah, di alat yang pakai oleh pemerintah, alat ru'yah yang canggih itu dilihat betul bulan itu. Betapapun gelapnya, mereka akan dapat menyaksikan bulan. Hilal, ya. Nah, Bapak dan Ibu, nah bagaimana kita menyikapi yang 2 itu, ya? Ru'yah, melihat bulan, atau meyakini hisab. Kedua-duanya ada dalil yang kuat. Ya. Kalau kita ragu-ragu, tinggalkan yang ragu. Nah, kalau masih kita tidak punya ilmu, tentu faiza gumma fa'alaikum, ya. Faiza gumma alaikum faqdurulah, ya. Kalau kita tidak bisa apa-apa, tertutup, gelap dan tidak punya pengetahuan, ikut aja yang banyak, ya. Nah, Bapak dan Ibu, karena itu tidak perlu diperdebatkan. Karena persaudaraan lebih penting dari segalanya. Nah, pendapat lain, syahidah minkum syahra, ada yang lebih kaku pendapat dari ulama sejak dahulu berkaitan dengan rukhsah, ya, kaitan dengan rukhsah, marid dan safar, terutama dengan safar, perjalanan. Ada ulama kita berpendapat dahulu bahwa kalau sudah kita melaksanakan puasa besoknya, tak ada perjalanan lain, diusahakan jangan melakukan perjalanan. Nah, itu diingatkan, jangan melakukan perjalanan kalau tidak terlalu penting dan sangat mendesak, gitu. Namun pendapat ini dianggap lemah dan
tidak banyak dipakai. Nah, tapi ini merupakan aba-aba bagi kita. Filosofinya adalah bagaimana kita melaksanakan puasa itu dengan baik di tempat kita tinggal. Karena falyasumhu, kita di mempuasakan Ramadan itu dengan baik ketika syahida minkumus syahra, ketika kita sudah menyaksikan bulan di tempat kita tinggal, ya. Kemudian wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Nah, ini seperti sebelumnya kita sebut, puasa ini di awal-awal disebut masa, ya. Meskipun puasa itu diwajibkan, tapi ada ayyam ma'dudat, ada disebut waktu atau masa itu tidak lama-lama, hanya antara 30 29 lama-lama. Itu adalah membersihkan secara psikologis bahwa puasa tidak berat, dan dibersihkan juga dengan sebelum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, toh sudah dipuasakan orang sebelum-sebelumnya. Apalagi kita juga sudah merasakan puasa ini dari tahun ke tahun, tidak berat. Nah, jadi secara psikologi itu diturunkan berat perasaan kita itu. Nah, ada 3 rukhsah sesudah itu, ada keringanan lagi diberikan oleh Allah. Pertama, maridan, sakit. Ya, sakit yang benar sakit dan tidak punya kekuatan, ya. Dan harus mereka memerlukan makanan atau asupan gizi lainnya untuk menguatkan tubuh mereka. Dibolehkan berbuka. Itu keringanan pertama. Rukhsah pertama. Rukhsah kedua adalah syafarin. Ya, syafarin berjalan. Nah, kemarin kita ingatkan bahwa syafarin yang setidak-tidaknya seperti hadis Nabi memenuhi persyaratan. Ya, pertama, tafarrujul hammi, benar-benar untuk menyegarkan kehidupan kita. Kemudian iktisab ma'isa, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Yang ketiga, untuk mencari ilmu pengetahuan. Ya, yang keempat adalah untuk mempertinggi peradaban kita. Dan yang kelima adalah mencari teman atau persaudaraan yang baik, suhbatul majid. Nah, itu persyaratan-persyaratannya. Nah, kita boleh berbuka, diberi keringanan, boleh berbuka. Kalau memang dalam keadaan seperti itu kita berbuka. Lalu fa'iddatu min ayyamin ukhar. Kita berbuka beberapa hari, itu dihitung, dicatat berapa hari kita berbuka, dan harus dibayar pada hari yang lain sebanyak hari-hari yang tidak kita puasakan itu. Nah, Bapak dan Ibu, lalu sini tidak disebutkan ladzina yutiqunahu, orang yang lemah, tidak disebutkan. Nah, ulama berpendapat ini ayat merupakan nasakh, arti ada pengguguran kewajiban membayar fidyah. Jadi ayat ini satu di antaranya menggugurkan fidyah. Kalau fidyah kita tidak mampu membayar fidyah itu dalam keadaan miskin. Nah, guru fikih kita kemarin kan sudah menyebutkan, ya, kalau ibu berturut-turut melahirkan dan tidak terhitung lagi puasa harus berapa dia bayar dan fidyah yang harus mereka bayar, maka tidak ada jalan lain, juga tidak mampu ekonomi, tidak mampu kita mempuasakannya, maka khusus fidyah itu digugurkan kewajiban itu. Nah, ini sebagai pertimbangan-pertimbangan. Kalau mampu lebih banyak pun lebih baik, fa khairullah, ya. Dan itu yang lebih baik. Nah, ini dimaksudkan di dalam ayat ini, yuridullahu bikumul yusra. Allah sebenarnya tidak ingin
memberikan sesuatu yang berat, memberatkan kita. Agama ini tidak sulit, agama ini tidak sukar. Ada rukhsah dari Allah, ada keringanan-keringanan. Karena itu dengan segala keimanan kita tetap tajdidu iman, kita perbaharui iman kita ikhlas beribadah dengan baik, terutama di awal puasa ini sampai akhir kita laksanakan dengan baik. Nah, tapi Bapak dan Ibu, kadang kita juga di dalam hidup kita sering juga bersulit-sulit, ya, sulit akan menghadapi Ramadan. Banyak pikiran kita, ya. Perbelanjaan difikirkan, yang lain difikirkan, kadang-kadang tak perlu kita pikirkan juga, ya, Bapak dan Ibu. Ya. Lalu di awal bulan Ramadan ini juga diingatkan ketika memasuki Ramadan dihindari perbuatan-perbuatan dan perilaku-perilaku kita yang baik dalam tradisi maupun di dalam harus memenuhi kebutuhan kita dan sebagainya, kita hindari. Satu hal yang menjadi sorotan adalah ketika masuki besoknya puasa, kita ini balimau, istilahnya balimau, ya. Nah, Pak Ibu, kita kemana-mana. Balimau itu intinya kan membersihkan jasmani dan rohani. Bukan harus pergi mandi bersama ke Lubuk Minturun, ya. Nah, Pak Ibu, kalau di Minangkabau dulu terlarang. Dulu tradisi balimau itu ada sampai sekarang dilestarikan, tapi tidak mandi-mandi bersama seperti itu, ya. Dulu kalau di Indopuro balimau itu adalah marwah, menegakkan kepemimpinan ulama dan penghulu di situ. Mereka membawa limau masing-masing penghulu itu, keluarganya. Mereka berangkat dari masjid dengan prosesi keagamaan yang luar biasa dan sangat menyejukkan hati, ya, menyejukkan hati, dan itu mengangkat marwah agama. Nah, hukum di Minangkabau ini sudah tegak dulu. Kalau mandi bersama itu di dalam tambo itu didenda, itu ya, didenda sampai 18 emas, antara 12 emas dengan 18 emas itu didenda. Itu dalam hukum adat Minangkabau dulu. Nah, kalau begitu balimau kita sekarang ini secara adat sudah tidak diterima, apalagi secara agama. Ini hati-hati. Allah tidak menginginkan kesulitan, justru Allah yuridullahu bikumul yusra. Allah memberi yang ringan kepada kita, tidak bersulit-sulit. Nah, karena itu agungkan Allah, dan karena Allah dengan bulan Ramadan ini membawa petunjuk yang memberikan arah terhadap kehidupan kita. Dan dengan cara itu kita mensyukuri hidup ini. Wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kita bersyukur atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Itulah amanat ayat ini, Pak Ibu, untuk mengingatkan kita di awal Ramadan ini agar kita dapat mempuasakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.